Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday, dan hari ini kita akan belajar dari Imamat pasal yang ketiga, yaitu tentang korban keselamatan. Jadi dalam kitab Imamat ini kita akan belajar berbagai jenis korban yang dipersembahkan oleh umat Tuhan kepada Tuhan Allah Israel tentu saja. Maka kita mengerti di Imamat pasal yang pertama itu adalah korban bakaran, lalu kemudian Imamat pasal yang kedua itu korban sajian, dan yang ketiga adalah korban keselamatan. Korban sajian dan korban keselamatan ini sebetulnya adalah korban ucapan syukur, karena itu seringkali dilakukan secara bersamaan. Apa yang membedakan di antara keduanya? Yang membedakan adalah korban sajian itu berupa tepung, tetapi kalau korban keselamatan itu berupa daging atau berupa hewan yang dipersembahkan. Dan cukup berbeda dengan korban bakaran di Imamat pasal pertama. Kalau korban bakaran, maka yang dibawa itu harus jantan. Jadi lembu jantan, kambing domba jantan, dan seterusnya. Jadi harus jantan. Nah, tetapi kalau di korban keselamatan ini boleh jantan atau betina. Di ayat yang pertama dikatakan demikian. Lalu yang membedakan lagi adalah kalau di korban bakaran, Imamat pasal pertama, itu seluruh korban itu habis dibakar. Tetapi kalau korban keselamatan, maka kita mengerti bahwa ayat yang ke-11 dikatakan imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Jadi kalau Anda bandingkan juga dengan Imamat pasal yang ke-7 nanti, bahwa korban keselamatan ini tidak seluruhnya habis dibakar. Jadi ada bagian yang habis dibakar, ini merupakan bagian Tuhan. Lalu kemudian imam juga bisa menikmati daripada korban keselamatan ini. Jadi imam boleh menyantap sebagian dari korban keselamatan ini. Lalu kemudian kalau Anda baca di dalam Imamat pasal yang ke-7, itu juga orang atau umat yang mempersembahkan korban keselamatan ini juga mendapat bagian dari daging atau dari persembahan yang dia berikan kepada Tuhan. Jadi korban keselamatan ini memang berbeda dari korban bakaran. Kalau korban keselamatan, Tuhan menerima persembahan mereka, lalu kemudian imam juga mendapat bagian, dan orang yang mempersembahkan ini juga mendapat bagian. Itu semuanya sudah diatur di dalam ketetapan Taurat. Ibu bapak saudara semuanya, apa makna rohaninya bagi kita? Makna rohaninya bagi kita adalah kalau kita tarik di zaman sekarang ketika kita beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, memang kita memberikan korban syukur kepada Tuhan. Ibadah itu memang bukan soal apa yang kita dapatkan, tapi apa yang kita berikan. Jadi mindset kita ketika kita beribadah, selalu kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang bisa saya persembahkan kepada Tuhan, apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan, dan bukan soal apa yang kita dapatkan. Tetapi kalau kita membaca dari korban keselamatan ini juga merupakan hal yang kita bisa aplikasikan saat kita beribadah di zaman anugerah ini. Memang betul mindset sikap hati kita adalah bukan soal apa yang kita dapatkan, tetapi apa yang bisa kita berikan. Tapi jangan lupa, pada saat kita beribadah secara tidak langsung, kita pun bisa menikmati berkat di dalam ibadah itu. Maka di dalam ibadah kita pasti juga mendapat berkat daripada Tuhan. Sekalipun mindset kita selalu bukan soal apa yang kita dapatkan, tapi soal apa yang kita berikan kepada Tuhan. Tapi percayalah bahwa Tuhan pun tidak akan pernah lupa untuk memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Makanya kalau Anda beribadah dengan sungguh-sungguh, begitu Anda menyanyikan pujian, ucapan syukur kepada Tuhan, Anda tujukan itu kepada Tuhan. Namun bukankah pada saat yang sama hati Anda dipenuhi dengan sukacita, hati Anda dipenuhi dengan damai sejahtera, hati Anda dipenuhi dengan kelegaan. Demikian pula ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, bukankah itu akan menjadi bagian berkat rohani yang diberikan kepada Anda?
Jadi dalam serangkaian ibadah, kita memberi kepada Tuhan melalui korban ucapan syukur. Namun pada saat yang sama, Tuhan pun memberkati setiap orang yang melakukannya. Maka itulah yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan, memberi, tapi juga pada saat yang sama kita menerima. Itulah kebenaran rohani yang kita pelajari di Imamat pasal yang ketiga tentang korban keselamatan. Tuhan berkati kita.